Kalau dulu sadar banyak yang salah, sekarang sisanya ganti dengan yang soleh. Kalau sudah diperlihatkan, sekarang kan banyak yang viral di YouTube, dilihat, didengar oleh telinga kita, disimak oleh kita. Orang meninggal sedang sholat, orang meninggal setelah menjadi pemulung kebaikan, orang meninggal dalam keadaan baca Quran, diperlihatkan di mata kita. Kok bisa buka YouTube yang keluar di beranda itu? Itu kan hidayah. Jadi kalau sudah ditampakkan di depan mata, ya, didengar oleh kita, terlihat langsung, maka yang disadari salah yang dulu ganti dengan yang soleh sekarang. Kalau tidak kita lakukan, maka rugi kita saat pulang. Ini yang dimaksud surah ke-103. Wal asr innal insana lafi khusr illa alladzina amanu wa amilus salihat, amal saleh. Nah, ini nanti yang dibawa pulang ke sini. Ya, sini. Nah, bagaimana melatih supaya semua kegiatan kita itu jadi soleh? Gimana latihannya? Karena nggak mudah untuk melakukan itu. Belum tentu bangun itu langsung soleh, itu belum tentu. Belum tentu kita makan itu mendapatkan sumber yang benar, dengan cara yang benar. Bagaimana melatihnya? Maka Allah berikan kepada kita waktu-waktu khusus untuk berlatih diri tersambung dengan Allah, yang dengan ketersambungan itu akan menjaga kita di semua keadaan, baik berdiri, jalan, duduk, kerja di kantor, tidur, rebahan. Sekarang banyak kaum rebahaners, ya, tiduran, itu dipastikan kalau tersambung dengan Allah, terkoneksi, semuanya soleh. Karena kalau ingat, ya, saya duduk ingat Allah. Kalau ingat di pekerjaan ingat Allah, mustahil kita bisa menuliskan sesuatu yang Allah tidak sukai. Tambahin nolnya, ya, bikin paraf, tanda tangan pada proyek yang tidak benar, mustahil. Karena ketika sedang tanda tangan ingat Allah, ya. Nah, dalam bahasa Arab, sesuatu yang tersambung dengan kuat sehingga selalu menempel dan sulit terpisahkan, itu bahasa Arabnya disebut dengan silah. Dari wasala yasilu silah. Ibadah yang melatih kita untuk terus tersambung sehingga ingat pada Allah di setiap keadaan, yang dengan ingat itu menjadikan otomatis amal perbuatan kita ingin dipastikan diridhoi dan disukai oleh Allah, sehingga berubah menjadi soleh. Ibadah yang melatih kita untuk mendapatkan itu disebut dengan sholat namanya. Sholat. Makanya sholat disebut sholat bukan hanya mengandung unsur doa, tapi latihan yang Allah berikan kepada kita untuk mengoneksikan diri kita sehingga dalam semua kegiatan kita ingat Allah. Itu yang dimaksud di Quran surah keempat An-Nisa di ayat ke-103. Sholat fardu itu ada berapa? 5 waktu. Maka kata Allah, hei, saling jaga ya. Waktu sholat yang fardu itu yang 5 waktu. Di antara yang 5 itu ada yang spesial. Wassalatil wusta, waktu yang pertengahan, tengah-tengah di antara 5 waktu itu. Yuk kita tuliskan dulu sebentar. Sholat, ada sholat apa saja? Subuh, kemudian zuhur, kemudian asar, kemudian, oh nggak cukup, ambil ke sini, maghrib, kemudian isya. Oh, subuh, zuhur, asar, pindah sini, maghrib, isya. Lihat rumusnya. Jadi yang sholat pertengahan yang mana? Jangan lihat tulisannya itu, ya, karena subuh di tengah-tengah disebutnya subuh ya. Sholat pertengahan yang mana? Asar apa subuh? Subuh apa asar? Apa dalilnya? Kita pakai dalil. Nah, sholat pertengahan itu disebutkan oleh Nabi itu ada 2. Ada subuh dan asar. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yata'aqabuna fiikum malaikatul laili wa malaikatun nahari fi salatil asri wa fi salatil fajri. Berebut semua malaikat yang bertugas di siang dan malam, berebut membersamai kita. Kalau berebut itu artinya kalau ada yang berdoa diaminkan, kalau ada yang mohon ampun diistighfarkan oleh malaikat. Jadi malaikatnya minta kepada Allah, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah ampuni si fulan, ya Allah si fulan, dan seterusnya sampai selesai. Itu khusus di salat asar dan salat subuh. Sampai kemudian thumma yas'aduna ila sama', kemudian mereka para malaikat itu kembali bertugas masing-masing, lalu Allah mengonfirmasi kepada mereka untuk menunjukkan kebenaran tugas malaikat yang tidak bermaksiat.
Allah Maha tahu tentang hambanya, Maha tahu. Tapi Allah ingin menunjukkan kepada kita apa yang benar dari lisan malaikat itu, yang nggak pernah berdusta. Ya, maka Allah bertanya kepada malaikat, bagaimana keadaan hambaku ketika engkau tinggalkan? Maka disampaikan oleh malaikat itu, ya Allah, aku meninggalkan hambamu si fulan, dia sedang menunaikan ibadah, dia sedang sholat kepadamu, dan khusyuk berdoa, dan seterusnya. Maka apa jawabannya? Saksikanlah, ketika malaikat menyampaikan sedang ibadah, maka turun bonus dari Allah untuk mengampuni dosa si hamba itu. Itulah manfaatnya waktu pertengahan. Waktunya disebutkan di hadis ini asar dan subuh. Antara asar dan subuh itu masih ada yang unggul, ada yang istimewa lagi. Apa yang istimewa? Antara asar dan subuh yang istimewa terletak di subuhnya. Jadi dari 5 waktu ini, yang pertengahan asar dan subuh, karena amal di bawah ditunjukkan untuk mendapatkan penilaian langsung dari Allah seketika dan memberikan jawaban dari apa yang kita inginkan, asar dan subuh. Tapi dibandingkan asar dengan subuh, bila keduanya dibandingkan, dua-duanya mulia. Maka subuh punya kemuliaan yang tidak dimiliki oleh asar. Ya, makanya nanti asar bisa bertemu dengan zuhur, masih ada jama, masih ada qasar. Maghrib ketemu isya, masih ada jama, ada qasar. Ya. Tapi subuh nggak bisa dijama, nggak bisa dikosor. Ya. Makanya subuh letaknya jauh, ke isya jauh, ke zuhur jauh. Ya, saya mau jamaah, ya jama antara isya dengan subuh biar nanti bangunnya sekalian gitu. Nggak bisa. Ya. Maghrib masih bisa dijama dengan isya, isya dikosor dari 4 jadi 2. Maghrib nggak bisa dikosor karena 3 nggak mungkin jadi 1,5. Ya. Zuhur udah 2, masa mau dikurangin lagi? Subuh udah 2, nggak mungkin dikurangi lagi. Maka dari itu subuh menyendiri-sendiri. Nah, ada apa kemuliaan di subuh itu? Maka turunlah Quran surah ke-17 ayat 78 yang tadi saya bacakan di awal. Aqimis salata liduluki syamsi ila ghasaqil lail. Sampai sini zuhur sampai isya. Duluki syamsi tergelincir matahari itu zuhur. Sampai ghasaqil lail tiba malam itu isya. Lalu ditutup ujungnya wa qur'anal fajr. Khusus untuk subuh itu ditambahkan selain sholat ada bahasa Quran di Quran sendiri. Khusus untuk subuh redaksinya ditambahkan dengan Quran. Apa itu Quran? Halo, apa itu Quran? Kalau tidak tahu cepat katakan wallahu a'lam. Apa itu Quran? Allahu a'lam. Ada Quran, ada Al-Quran. Ada Quran, ada Al-Quran. Kalau yang disebut Al-Quran itu mutlak firman Allah. Dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas. Ini yang terdapat di dalam mushaf ini, di 2 jilid ini. Ya, itu Al-Quran. Kalau disebutkan Quran tanpa alif lam, maka yang dimaksudkan bacaan secara umum. Apakah itu Al-Quran, doa, istighfar, semua bacaan itu Quran. Kemuliaan sholat subuh itu dimulai sejak waktu fajar, matahari mulai keluar sinarnya untuk membelah gelapnya malam, itu sinarnya disebut dengan fajar. Nanti subuhnya saya terangkan di akhir. Sinarnya dibelah, membelah kegelapan malam, fajar shadiq. Maka pada saat itu bukan hanya sholatnya yang punya keistimewaan seperti sholat asar tadi, tapi semua bacaannya langsung dijawab seketika oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dipersaksikan oleh seluruh malaikat dan dijawab langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau Anda berdoa, maaf, doanya lebih cepat terkabul kalau dipanjatkan dengan cara yang benar dan khusyuk. Kalau Anda istighfar, langsung dijawab. Kalau kita baca Quran, pahala langsung dituliskan berlipat. Itulah kemuliaan waktu fajar. Jadi Allah sendiri yang menyampaikan, bukan cuma sholat yang penting, semua bacaannya itu langsung didengar, langsung direspon, langsung dipersaksikan. Karena itu ada anjuran bahkan dari Al-Quran, dan ini dikerjakan oleh semua sahabat, saking pentingnya sholat subuh itu, waktu fajar itu, bahkan mereka bangun dan menunggu sebelum tiba fajar. Maka disitulah muncul kemudian tahajud. Maka muncullah kemudian istighfar sebelum waktu subuh. Ya, ada amalan, ini saya mau kasih rahasia ya. Tapi tolong jaga, ini antara kita saja di sini.
Ya, rahasia. Ada waktu sebelum subuh. Cuman 15 sampai 20 menit kurang lebih. Ingat ya, kalau dikonversi sekitar 15 sampai 20 menit waktunya. Namanya waktu sahar. Sahar, jamaknya ashar. Jamak itu karena setiap hari oleh Allah dikasih itu. Sahar, jamaknya ashar. Rahasianya di mana? Bapak Ibu, ini waktu yang paling cepat untuk terkabulnya doa. Anda mau minta apa saja, hadisnya qudsi. Ibadi, kata Allah, hambaku, siapapun yang bermohon sekarang aku kabulkan, yang minta aku berikan. Wa man istaghfara li ghafartu lah. Siapa yang minta ampunan, istighfar, aku ampuni dia sekarang juga. Baik. Bapak Ibu begini, saya tanya nih, kalau ditawarkan minta apa saja diberi, ya, terus minta ampun juga diampuni, pilih mana? Minta apa saja diberi, mau minta apa saja, atau mau minta ampunan istighfar, pilih mana? Jujur aja, kalau ada proyek nilainya 100 miliar, ya, ada utang 1 miliar belum ditutup, terus belum minta apa saja diberikan, pilih mana? Minta 100 miliar potensi dikabulkan, atau minta diampuni dosa, pilih mana? Pilih salah satu, nggak usah dua-duanya. Oh, ada tawaran dikasih 100 miliar atau diampuni dosa, pilih mana? Ampuni dosa. Pelan banget ya. Kata ibu kalau bisa dua-duanya gitu. Coba, kalau ada rumus begini, Anda disuruh memilih apakah dunia dan seisinya atau memilih ampunan Allah, maka pilih ampunan Allah. Karena nanti ada rahasia yang kedua. Banyak rahasia ini. Ada rahasia istighfar. Istighfar itu kalau sudah menyatu dengan jiwa kita, sudah terbiasa maksudnya. Biasa istighfar, dan jadi karakter, jadi kebiasaan. Bukan hanya pasca sholat, di mobil istighfar, di kantor masuk istighfar, sudah kebawa, udah refleks itu. Faidah keutamaan untuk orang yang rajin istighfar itu ada dua. Satu, diampuni dosanya oleh Allah, yang cirinya nanti akan dijaga dari maksiat. Ya, bukan maksum, karena maksum itu untuk para nabi. Untuk para nabi dan rasul. Manusia nggak ada yang maksum selain nabi dan rasul. Maksudnya apa? Diberikan petunjuk oleh Allah untuk menjaga diri. Sehingga ketika dosanya diampuni, dia nggak berbuat dosa itu lagi. Mata biasa melihat yang tidak baik. Tobat, diampuni dosa mata itu, cirinya adalah mata nggak senang lihat yang nggak baik lagi. Itu dosa mata diampuni. Ciri tobat diterima. Maka istighfar itu menggugurkan dosa-dosa dan menjaga kita dari perbuatan salah. Yang kedua, orang yang sudah terbiasa beristighfar, itu doa cepat dikabulkan, bahkan sebelum ia memintanya dan memohonkannya. Di sebelum melafazkannya, itu bisa terjadi Allah sudah mengabulkannya. Itulah kemuliaan istighfar. Nah, orang-orang yang istighfar, menunggu waktu datangnya fajar, itu mendapatkan kemuliaan langsung dari Allah, sampai dikatakan di Al-Quran, disebutkan sebagai orang-orang yang akan menghuni taman surga yang sekarang sedang beraktivitas di dunia. Itu ada di Quran surah ke-51 ayat 15 sampai 18. Yang istighfarnya di ayat 18. Ya, jaminan surganya ayat 15, 16, 17-nya tentang tahajud. Innal muttaqina fi jannatin wa 'uyun akhidhina ma atahum rabbuhum innahum kanu qabla dhalika muhsinin. 17-nya kanu qalilan minal laili ma yahja'un. Bahkan nunggu waktu sahar, nunggu subuh, tahajud dulu. Kemudian 18-nya wabil ashari hum yastaghfirun. Istighfar. Sampailah tiba dia waktu fajar subuh. Ya. Itu selesai dia istighfar, dapat kesempatan subuh, sholat dulu 2 rakaat. Itu saking tingginya waktu itu, nilainya kata Nabi melebihi dunia dan seisinya. Melebihi dunia dan seisinya. Masya Allah. Makanya muncul kemudian sabda Nabi, raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat subuh ini daripada dunia dan seisinya. Itu asalnya di sini. Jadi memang subuh itu mesti diperjuangkan. Dan subuh itu generatornya, kalau subuh sudah bisa konsisten, yang lainnya ikut. Subuh itu kalau sudah konsisten, subuh ke masjid jamaah, subuh jamaah, bangun tahajud.
istiqamah, istighfar. Itu kalau subuhnya sudah bagus, yang lainnya ikut. Ya. Makanya ada kaum yang sekarang sangat khawatir jumlah orang Islam kalau sholat subuh itu seperti sholat Jumat. Sangat takut itu. Ya, ya ada ini viral kisahnya, viral. Saya nggak ceritakan pun Anda bisa dengar. Ya, jadi ada golongan orang Yahudi yang selalu mengamati jamaah sholat subuh umat Islam. Dan dia melihat, ya, ketika mulai ramai, dia mulai katakan, kenapa Anda selalu mengamati itu? Ya, sebab kami lihat kalau jumlah jamaah subuhnya sudah seperti sholat Jumat, itulah kemakmuran, kebangkitan dan kebaikan umat Islam akan tumbuh kembali. Jadi akan berpengaruh kepada yang lainnya. Itulah mudah-mudahan kegiatan perjuangan subuh, ya, ada pejuang subuh baik di Masjid Raya Pondok Indah, di masjid-masjid yang lainnya, memberikan keberkahan kepada kita, dan puncaknya adalah perubahan pada perilaku. Jadi kalau cuma berjuang datang subuh tapi tidak merubah perilaku, ada yang salah dengan itu semua. Ada yang tidak tepat, ada yang belum sempurna. Itu yang bisa kita sampaikan sebagai kajian pembuka kita di kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ada manfaat yang bisa kita dapatkan. Kesimpulannya adalah salat adalah inti amalan kita yang bisa merubah alur kehidupan kita dunia dan akhirat. Salat kunci kebahagiaan, salat kunci kesuksesan, salat kunci datangnya rahmat Allah Subhanahu wa taala. 2, Allah meminta kita menunaikan salat 5 kali dalam sehari untuk memudahkan semua urusan kita di setiap waktu dalam sehari itu. Dan yang ketiga, di antara sekian 5 waktu itu ada waktu-waktu yang istimewa, yaitu asar, dan yang paling istimewa adalah subuh ataupun fajar. Mudah-mudahan kita bisa konsisten menunaikan dan menjaga waktu salat itu sampai kita pulang kepada Allah dalam keadaan husnul khatimah.